A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yastanji, kemudian beristinja, wa yarhi dan melonggarkan siman duburahu akan duburnya siman, hatta yang sila sehingga membasuh siman ma akan sesuatu fi tabaqatihi di dalam keriput duburnya siman, minan najasati dari najis-najis, wa yadlukahu dan menggosok-gosok siman hatta yang libas sehingga menguasai ala janihi atas prasangkanya siman, zawaru ta'min najasati akan hilang rasanya najis, walau niha dan warnanya najis, warihiha dan baunya najis, wa mata laqatin najasatu dan di mana-mana kejatuhan najis, al-mazkuratu yang disebut, al-ma'a akan air, fa in kana maka seandainya ada, kulataini yaitu dua kulah, lam yanjus maka tidak jadi mutanajis, ila in ghayyarat kecuali seandainya berubah, ta'mahu oleh rasanya air, au launahu atau warnanya air, au rihahu atau baunya air, wa yatuhuru dan bisa jadi suci bizawali taghayyuri dengan hilangnya perubahan, wa in kana dan seandainya ada, aqala yaitu yang sedikit, minhuma dari kulatain yang jusu maka jadi mutanajis, bil mulaqati dengan sebab kejatuhan najis, wa illam yataghayyar dan sekalipun tidak berubah, wa yathuru dan bisa jadi suci itu air, bibulughihi dengan sampainya air, kulataini yaitu dua kulah, wa ma talaqatin najasatu dan di mana-mana kejatuhan najis, al-mazkuratu yang disebut, ma'ian halnya cair, ghairal ma'i selain air, tanajasa maka jadi mutanajis, bimulaqatiha dengan sebab kejatuhan najis, qalilan hanya sedikit, au kathiron atau banyak, taghayyara yang berubah, au lam yataghayyar atau yang tidak berubah, wala yathuru dan tidak bisa jadi suci, qatun sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang istinja. Istinja itu bersuci menggunakan batu atau air. Kalau tidak ada air maka memakai 3 batu. Tetapi jika ada air diutamakan memakai air. Wa yarfi duburahu hatta yansila ma fi tabaqatihin najasati. Nah, dan tata cara istinja di sini itu seseorang harus melonggarkan duburnya sehingga dapat membasuh pada keriput duburnya dari najis-najis. Jadi, ketika hendak melakukan istinja, seseorang tersebut harus melonggarkan atau mengendurkan duburnya sehingga dapat membasuh keriput duburnya itu dari najis-najis. Wa yadlukahu hatta yaghliba ala dhannihi zawalu ta'min najasati wa launiha wa rihiha. Dan selanjutnya selain dibasuh juga harus digosok-gosok si duburnya dari sehingga seseorang tersebut berprasangkaan kuat bahwa rasa atau warna atau bau najis tersebut telah hilang. Jadi selain dibasuh juga harus digosok-gosok duburnya sehingga seseorang tersebut yakin bahwa najis yang ada yang nempel pada duburnya tersebut itu telah hilang. Wa mata laqatin najasatul mazkuratul ma'a fa in kana kullataini lam yanjus illa in ghayyarat ta'mahu aw launahu aw rihahu. Nah, dan seandainya najis-najis tersebut jatuh kepada air yang 2 kulah, maka air tersebut tidak dihukumi najis kecuali air tersebut berubah rasanya, warnanya atau baunya. Nah, jadi kalau misalkan ada tai jatuh ke kolam yang 2 kulah, maka kolam tersebut tidak dihukumi najis kecuali kalau warna air tersebut itu berubah rasanya atau baunya tersebut berubah. Wa yathuru tetapi bisa jadi suci kembali bizawali taghayyuri dengan hilangnya perubahan dari najis-najis tersebut. Wa in kana dan seandainya ada aqala minhu ma yanjusu bil mulaqati wa illam yataghayyar wa yathuru bi bulughihi kullataini. Nah, dan
seandainya jika najis tersebut jatuh kepada kolam yang kurang dari 2 kulah, yaitu atau kolam yang lebih sedikit dari 2 kulah, maka air tersebut tetap jadi mutanajis dengan sebab kejatuhannya najis. Sekalipun air tersebut tidak berubah rasa, warna, dan baunya, maka air tersebut tetap dihukumi najis karena air tersebut kurang dari 2 kulah. Wa yathuru bi bulughi kullataini. Nah, dan di sini air tersebut bisa jadi suci kembali jika air tersebut ditambahkan air hingga mencapai 2 kulah atau sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Wa matalaqatin najasatul madhkuratu ma'ian ghairal ma'i tanajjasa bi mulaqatiha qalilan aw katsiran taghayyara aw lam yataghayyar wala yathur qattu. Selanjutnya, di mana-mana jika apabila air mengenai benda yang cair seperti minyak, apabila najis tersebut jatuh kepada benda yang cair seperti minyak, maka benda cair tersebut dihukumi najis. Mau benda cair tersebut sedikit atau banyak, atau berubah maupun tidak, maka benda cair tersebut tetap saja tidak bisa jadi suci. Misalkan contohnya kayak minyak di dapur kejatuhan tai cicak. Nah, minyak tersebut tidak bisa kembali jadi suci. Mau minyak tersebut berubah, mau enggak, mau minyak tersebut sedikit atau banyak, tetap aja minyak tersebut atau benda cair tersebut tidak bisa jadi suci. Asani, bermula yang kedua, taharatun, yaitu bersuci, bil wudu'i, dengan wudu, wal ghusli, dan mandi. Amma bil wudu'u, adapun bermula wudu, fa furuduhu, maka bermula fardu wudu, sitatun, yaitu ada 6. Al awalu, bermula yang pertama, niyatu taharata lis sholati, yaitu niat bersuci untuk melakukan sholat, au rafil hadasi, atau mengangkat hadas, au nahwihima, atau seumpama dari keduanya, bil qalbi, di dalam hati, ma'a awali wasil wajhi, serta awal membasuh wajah. Nah, jadi syarat-syarat sholat yang kedua itu harus suci dengan wudu dan mandi. Nah, di sini selanjutnya pembahasan mengenai tentang fardu wudu. Fardu wudu itu ada 6. Al-awalu, bermula yang pertama, niyatu taharati lis-sholati aw rafil hadasi, yaitu niat bersuci untuk melakukan sholat atau mengangkat hadas, aw nahwihima, atau selain dari keduanya. Ma'a awali bil qalbi, di dalam hati. Nah, niat yang pertama itu harus melakukan niatnya itu dibarengi di dalam hati. Jadi ketika hendak berwudu harus niat serta awal membasuh wajah. Jadi niatnya itu bareng dengan mengusap wajah. Asani, bermula yang kedua, ghusl wajhi, yaitu membasuh wajah, mimma bada'i tasbihil jabhati, dari ujung jidat, ila muntahal dhaqani, hingga ujung dagu, wa minal udhuni, dan dari telinga, ilal udhuni, hingga telinga yang lain, ila batina lihiyatir rajuli, kecuali jenggot laki-laki, wa aridaihi, dan cambangnya laki-laki, al katifaini, yang tebal keduanya. Nah, fardu wudu yang kedua itu membasuh wajah. Membasuh wajah itu harus dari ujung jidat sampai ujung dagu, dari telinga kanan sampai telinga ke kiri. Kayak misalkan ini air. Nah, membasuhnya itu harus dari ujung jidat sampai ujung dagu. Jadi begini lalu ke kuping, ke belakang, sampai ke dagu, secara berturut-turut sampai 3 kali.
Nah, asal itu bermula yang ketiga, ghusl yadaini, yaitu membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini serta dua sikut. Nah, fardu wudu yang ketiga itu membasuh kedua tangan serta dua sikut. Membasuh kedua tangan dari sini sampai ujung sikut. Disunahkan minimal sampai disunahkan tuh melebihi 3 jari, maksimalnya tuh sampai sini. Ar-rabi'u bermula yang keempat, mahsu aqali syai'in, yaitu mengusap sebagian sesuatu min basyaratir rasi dari kulitnya rambut, au min sya'arihi au min sya'arihi atau dari rambut. Idza lam yakhruj, apabila tidak keluar al-mansuhu oleh yang dibasuh, minhu dari rambut, bil madi dengan minhu dari kepala, bil madi dengan panjang, an hadir rosi dari batasan kepala. Nah, selanjutnya yang keempat itu mengusap sekurang-kurangnya sesuatu dari kulit kepala sampai rambut kepala. Yang keempat itu mengusap ini fardu wudu. Yang keempat itu mengusap kepala. Sekurang-kurangnya itu dari kulit kepala sampai rambut kepala. Jadi disunahkan untuk laki-laki membasuh kepala itu sampai sini. Untuk perempuan dari sini sampai sini. Al-khamisu bermula yang kelima, ghusl rijlaini, yaitu membasuh dua kaki, mal ka'baini serta dua mata kaki. Nah, jadi yang kelima itu membasuh kaki serta dua mata kaki. Nah, kaki yang bagian belakangnya itu wajib terkena air. Kalau tidak terkena air maka tidak sah wudunya. As-sadisu bermula yang keenam, tartibuhu, yaitu tertib, kama dzakarnahu, sebagaimana telah menyebutkan kami, wayajibu dan wajib, fil wajhi di dalam wajah, wal yadaini dan tangan, warijlaini dan kaki, wa ghusl juz'in oleh membasuh sebagian, fauqa hududiha di atas batasan keduanya, min jami'i jawaini biha dari semua batasan-batasannya. Wa ayajriya dan bahwasanya mengalirkan al-ma'u akan air, bitabihi dengan tabiatnya air, ala jami ajzaiha atas semua bagian-bagiannya tabiat. Nah, yang terakhir itu ialah tartib. Jadi susunan tadi itu harus dilakukan dengan tertib. Jangan kayak misalkan pertama itu tangan dulu baru muka. Nah, itu kalau begitu tidak sah wudunya. Jadi fardu wudu tersebut itu harus dilakukan dengan wajib. Dan untuk kedua kaki itu disunahkan dibasuh sampai dengkul atau sampai paha, atau di atas fauqa hududiha, atau di atas selainnya, ala jami ajzaiha dan atas bagiannya tabiat. Cukup sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.